Yang merasa punya Tuhan dengan versinya sendiri itu menyerang Tuhan itu sendiri dan akan menjadi bisnis perdebatan yang laris. Nah, saya daripada tidak disebut, saya rasakan saja dan saya aplikasikan. Karena nyatanya kalau kita bahasnya nggak bahas Tuhan itu aman-aman saja, tapi kalau bahas Tuhan bisa-bisa dikek kamu dunia. Ya, itu yang menarik, kita harus belajar dari beliau itu cara mereka. Saya mau mungkin kita bisa melakukan kajian ke Osing dan Samin gitu. Jadi saya pengen juga melihat bagaimana cara mereka hidup gitu. Ya saya dituduh, wah kamu itu balik nih zaman kuno, zaman apa? Zaman bahula dan lain sebagainya. Justru saya melihat di situ ada tujuan-tujuan kalau kita mau cari cara hidup yang berbahagia gitu. Idealnya untuk menempuh kebahagiaan ada di situ. Ya. Kalau Anda tidak ingin terbakar api neraka yang lebih besar, Anda ke situ. Karena neraka modern yang hari ini membakar cara berpikir kita, yang menimbulkan kita menjadi panas karena stres, itu menguap kan? Ya. Di sana tidak ada. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Beliau bilang bahwa di sini ada beberapa ritual adat yang terus dilakukan sampai saat ini. Kalau ritual adat itu tidak bisa disamakan dengan keyakinan, Mas. Jadi ritual adat kita itu kan lebih diidentikan oleh satu keyakinan. Oh, ritual gini keyakinannya ini gitu. Kalau di sini nggak seperti itu. Semua siapapun yang berpendudukan di sini, di tanah ini, maka semua orang harus mengikuti ritual ini. Mau dia dari keyakinan apapun. Karena keyakinan itu bersifat subjektif di dalam urusan kamu dengan Tuhanmu pribadi. Tapi secara sosial ini adalah ritual adat kita untuk apa? Untuk selaras dengan lingkungan di sini. Itu luar biasa tuh. Nah itu kan saya ingin teman-teman itu juga membuka lebih luas cakrawalanya, bahwa ritual apa yang dilakukan oleh leluhur-leluhur kita itu bukan milik satu keyakinan, tapi itu adalah proses pemberdayaan akal yang diterimanya untuk bisa beradaptasi dengan sosial dan alamnya. Akhirnya disebut sebagai budaya. Berbaur tadi ya. Iya, jadi di situ ada yang unik beliau tuh cerita. Kalau di sini, Mas, beliau cerita tuh gini. Jadi ada beberapa pemangku lah, penentu kebijakan tuh, ada ketua adat sebagai kepala desa di situ tuh. Ada dukun, ada satu lagi itu yang menyiapkan sajian itu, apa namanya itu, lupa saya. Jadi dalam suatu ritual itu yang berhak untuk membaca mantra itu adalah dukun. Tapi walaupun dukun itu bisa membaca mantra dan melakukan suatu ritual tanpa adanya ketua adat, itu tidak sah. Jadi saya ini, Mas, kalau misalnya mau keluar kemana-mana, saya harus izin sama masyarakat saya. Ya itu yang saya ingin tampilkan ke teman-teman tuh, bahwa jabatan istilahnya jabatan itu bukan satu hal yang menjadikan kita itu menjadi lebih mewah atau menjadi label khusus, tapi suatu jabatan itu adalah tanggung jawab. Jadi saya itu yang izin sama masyarakat saya, bukan masyarakat yang izin ke saya yang harus datang ke masyarakat. Maaf ya, saya nggak bisa, ada acara gitu. Nah dulu pemimpin kita itu seperti itu. Makanya kalau misalnya saya mau berbicara tentang sejarah itu, pasti satu adalah prasasti atau peninggalan, yang kedua adalah kultur sosial. Itu pasti meninggalkan jejak. Suatu peradaban itu pasti meninggalkan jejak sosial. Folklore, gaya hidup, style, cara berpikir. Ya itu yang unik itu di sini itu ada istilahnya itu ada kepala desa fisik, ada kepala desa non fisik atau ketua adat fisik, ada non fisik, danyang katon sama dayang apa ya bahasanya? Yeah. Danyang katon dan danyang rakaton. Ya, tidak terlihat. Nah itu saya diajak untuk ke sana tuh bareng-bareng sama teman-teman. Ya itu luar biasa itu pembelajaran yang bagi saya ya. Ternyata leluhur kita itu udah sedemikian tinggi dan canggih gitu. Bagaimana beliau berdialog dengan alam. Jadi ada istilah itu gini, Mas. Ketika ada sesuatu hal di desa ini gitu, ada kendala gitu. Misalnya nih ada seseorang gadis hamil di luar nikah. Itu pasti seluruh laki-laki di situ itu ngidam.
Berarti ada yang nggak beres nih. Yes. Jadi dia langsung mendapatkan sinyal itu dari alam. Ini ada yang tidak beres nih di sini gitu. Akhirnya ada ritual itu penetan bahasanya itu kalau nggak salah. Jadi seluruh gadis-gadis di situ dikumpulkan, dipegang oleh dukun. Jadi dukun itu lebih canggih daripada USG. Dipegang ini, oh tahu siapa yang hamil. Baru nanti setelah itu tahu, nggak akan mungkin diflorkan di umum. Dipanggil lah nanti itu. Siapa yang melakukan, langsung dinikahkan di situ. Yes. Jadi itu alat USG vintage dari zaman dulu yang mengacu kepada diri, bukan teknologi produk ciptaan dari diri kita atau perpanjangan dari diri kita. Keren gitu. Dan itu yang memang mungkin ya hari ini perlu kita gali ulang, itu teknologi dan knowledge gitu dari lama gitu ya. Ya, masalahnya kan hari ini tuh entah itu budaya, agama, ya. Ajaran, belief system, keyakinan apapun itu telah memerangkap Tuhan. Tuhan saja sudah terperangkap di dalam diri manusia, tapi ditambahi perpanjangan dari ini semua. Dan ini menyengsarakan Mas gitu. Nah, sementara hanya masyarakat, nah saya setuju dengan ketika sowan ke Tengger, karena saya kemarin juga sowan ke Baduy Dalam. Nah, masyarakat adat ini ya yang sebenarnya tidak terlalu banyak memperangkap Tuhan dalam berbagai macam administrasi, entah itu agama, budaya, ya filsafat atau apa. Tadi dia cuma menerapkan bagaimana dia terhubung dengan alam dan dirinya. Paling fokus ya. Berarti saya itu dia tahu bahwa kita itu part dari universe. Kita itu bagian dari alam. Kita bagian dari Tuhan. Dia hanya tahu itu gitu. Jadi harus utuh gitu. Karena dia terkonsentrasi di situ. Justru cara hidupnya ini bertuhan gitu. Karena dia tahu menanam pohon yang bagus itu bagaimana. Terus dia bilang, kenapa saya tidak mengizinkan pakai HP dan lain sebagainya? Bukan saya tidak mau mengabarkan. Bukan saya tidak mau berbagi. Saya ingin menjaga secuil surga. Justru saya ini berbuat loh. Masyarakat kota yang sekarang bisa menikmati kehidupan itu dia akan hidup kalau tidak ada oksigen dari pohon yang ratusan tahun kita tanam. Terus kalau mereka bisa bahagia karena oksigen, ya sekarang izinkan saya bahagia tanpa tereksploitasi gitu. Dan itu tinggal 3 kampung Baduy Dalam itu, Mas. Kita jualan itu 5 kilo plus. Terus saya itu ini pengalaman Mas Ari. Saya jalan ke dalam kan. Saya lihat gitu, saudara kita di Baduy itu jalan kan licin, dan dia tuh nyeker gitu ya. Jalan itu kenapa itu kenceng Mas, tek ya mungkin karena sudah terbiasa dan lain sebagainya. Tapi saya tuh punya asosiasi bahwa ini makhluk tidak berdosa gitu. Ibu Pertiwi saja membantu dia berdiri. Nah kita ini plesetan berkali loh. Berarti saya bilang ke teman saya gitu, Mas Roy, kita hari ini tuh brengsek banget gitu. Jadi bumi aja nggak pernah mau menerima kita. Karena kita tuh terlalu pakai sepatu keren, sandal gitu ya. Paling nggak swallow gini bagus. Sandal keren, terus nginjek Pak. Nggak pernah kita bersentuhan dengan tanah yang kita himpun setiap hari menjadi makanan kita, yang menjadi penggerunding listrik kita saat stres, yang bisa menyirna siklus-siklus alam yang tegangannya tinggi kan bumi ini memangku kita gitu loh, jagat pemangkon gitu. Tapi tak lihat bener juga, jadi aku kepleset-pleset. Aku tuh merasa pede loh ya, karena dilatih pencak silat itu mesti iso. Yo pleset agak gitu. Ya akhirnya tetap ngaget teken lah. Tapi saya lihat saudara keren juga. Jadi napak iso cek-cek intinya gitu. Ada sense yang mereka tetap terjaga, Pak. Jadi ketika bedanya, Pak, saya tuh mengamati, akhirnya saya melakukan mindfulness. Akhirnya sadar gitu, alon-alon ini alon-alon cemplung jurang, udah ya susah gitu loh, dan licin gitu. Jadi ketika melangkah, jadi mereka tuh lebih beriman, madep mantep, tek. Lah kita tidak mikir krike lopora ini, jadi masyarakat modern tuh anxiety gitu. Dan dia sangat terganggu sekali dengan dunia yang kacau balau ini. Walaupun dia pinter, tapi tingkat anxiety, tingkat dia itu kekhawatiran, keraguan, kecemasan kolektif, walaupun pinter loh ya, itu membuat dia tidak stabil. Tapi orang Baduy itu iman itu. Jadi ibarat itu asyhadu alla ilaha illallah, ngarep gitu. Dek melaku tuh. Wah saya lihat sakti gitu. Bumi saja menerima dia berdiri. Terus saya tuh bilang sungkem, saya ke Pertiwi, aduh Gusti jagat Dewa Batara gitu. Dosaku ya oke Pak gitu. Jadi dosa oke itu dalam arti kau bener, aku sebagai manusia itu telah memisah dari kamu sebagai ibuku bumi. Dan Bapak sebagai akasa. Capek terus batin. Udah nih udah diteruske meneh. Ora teko nggon iki kok aku. Dadi luwicin, Mas. Tapi ketika saya masuk ke sana, ini cerita bukan berarti saya menginspirasi orang untuk datang ke sana.
Ya, jadi saya bercerita bahwa di sana itu surga yang benar-benar Benar, surga. sepakat. Banyune buwening Mas, buwening milih wong, wah. Dan orangnya cantik-cantik, orang ono sing. Jadi kita harus melihat ini surga gitu loh. Dari Sirotol Mustaqim itu 5 km saya kepleset tadi, gendut tok kabeh gitu loh. Jadi dia tuh malah ngetawai kita gitu. Terus saya bilang, iya ini mungkin kita ini terlalu hidup di kota, iya mungkin kurang terbiasa. Tapi saya kayak tahu nih jenis masyarakat adat itu berbeda dengan masyarakat administratif ya saya sebutnya masyarakat administratif ya modernis gitu yang menggunakan otaknya konon ya. Jadi otaknya itu berbahaya karena bisa membelah-belah apapun otak manusia modernis itu. Kalau jenengan itu penelitian kan harus dibedah gitu. Untuk tahu sesuatu di dalam diri seseorang ya dibedah kan akhirnya. Jadi kita tuh sering tersakiti karena cara hidup kita tuh bedah-bedah. Tapi mereka kan merasakan, sense, paham loh Pak. Pohon apa yang harus ditanam di sini, yang menghabiskan air apa tidak, yang menjaga. Jadi ini hukum alam, ekologi yang luar biasa turun temurun. Jadi masyarakat adat itu kalau kita pengen hidup, kita mengenal surga, belajar tuh dari masyarakat adat. Harusnya gitu. Karena dia yang paling tahu tentang cara memahami bahwa kita itu bagian dari Tuhan. Artinya kita bagian dari alam yang kita huni gitu loh. Minimal jembatannya itu tidak banyak administrasi yang lain. Kalau banyak administrasi yang dalam bentuk apa ya? Hubungan itu semakin jauh gitu loh. Kalau saya lihat dari ini hubungan itu semakin jauh. Agama menjadi eksklusif, budaya jadi eksklusif. Wah, wong kejawen ku ya enek sing eksklusif. Udah semuanya gitu. Menjadi eksklusif. Tidak in gitu. Ya repot loh, karena ini sudah bangsa trauma. Yang satu pakai agama untuk nyerang yang budaya juga sinis terhadap agama. Wah, Mas. Ya, itu nek kita benar-benar kembali ke dalam. Terus mentang-mentang aku gak udeng ini aku diomong lagi budaya lagi beda karo aku. Lu saya itu pakai ini karena dasku ki benjo-benjo ben ketok seni tangga ini iki gitu loh. Dan itu pun kalau di dalam masyarakat kita tuh menjadi sebuah masalah. Begitu alirane ngene iki, dicurigai lagi. Tapi di sisi lain ya padahal sak rombongan celonane rodok dhuwur iki wis beda meneh ya gak akur meneh repot gitu. Jadi inklusivitas itu kerinduan untuk manunggal atau menyatu. Tauhid itu kan menyatu gitu. Kalau kita mau mecah berarti tidak tauhid. Kalau kita tidak menyatu. Nah, saya belajar dari masyarakat adat. Tidak ada sedikit pun diskriminasi itu kalau bagi saya Mas Ori. Ya nggak apa-apa kan itu diskrimining ya. Kalau kita tahu bahwa ini panas, ini tidak panas kan kita butuh diskriminasi tuh. Jadi digunakan di aspek kondisi itu gitu ya. Jadi kita juga iso netral banget dalam praktek itu tidak bisa tetap tapi diskriminasi sekarang itu untuk menyerang ini masalahnya begitu. Itu yang disebut diskriminasi. Jadi diskriminasi itu sering dipahami orang tuh diskriminasi itu. Diskriminasi itu ya karena kita punya otak untuk memilah itu memang hidup itu butuh diskriminasi. Tapi kalau digunakan untuk menyerang terus kita menjadi eksklusif itu yang jangan gitu loh. Nah saya melihat di mereka ini keren ini cara hidupnya. Tapi kita menganggap dia primitif, utopis gitu ya. Kita ini sih konyol malah di saya melihat kita yang konyol. Padahal urip jane butuh iki loh. Dan dia itu nyimpen lumbung berasnya itu bisa 100 tahun. Iya, 100 tahun padinya itu. Terus awake dhewe iki sing keminter iki sik kere ae. Kerene dalam arti kan yo terus golek duit muat. Dan dia itu dianggap primitif. Tapi bahagianya lebih daripada kita. Kita harus telaah Mas Ori. Untuk hari ini itu definisi bahagia itu apa kan? By experiencing, mengacu kepada pengalaman kita atau identitas kita kan gitu. Kalau identitas kita itu bagi saya bukan kebahagiaan. Itu nek wong Jawa dianggap seneng nek seneng boleh. Kita butuh hiburan ya untuk merilis stres sesekali boleh ya. Tapi nek seneng itu adalah kita bersandar pada satu tonggak tertentu kita harus berpegang itu. Ya. Akhirnya seluruh kesempatan di sekeliling kita tuh hilang lenyap gara-gara kita melekat pada satu tonggak ini gitu loh ya. Tapi nek mereka itu mengacu kepada pengalaman subjektif yang ada di dalam dan menikmati itu, bahkan di HP dia tidak boleh gitu. Dan saya tahu ya karena ganasnya milenialisasi atas dasar modernis itu berbahaya, bisa menggunakan agama dimualafkan, dimasukkan ke dibawa dibaptis atau diapakan gitu ya. Akhirnya susah alat-alat ini menjadi alat modernis itu untuk mengeksploitasi. Lagi kalau itu mlebu dinas pariwisata ya repot. Repot karena di pariwisata kita hari ini orang paham itu. Gitu. Ya tapi akhirnya saya ya piye kan gitu. Terus akhirnya saya ke Puun ya, kepala suku. Iya, Puun. Tolong dijaga gitu. Justru ini surga gitu. Justru ini titisan Jawata atau alien yang benar gitu dari Sunda lain gitu yang menjaga untuk secuil surga. Dan dia menghidupi
menjaga emas yang ada di bawah itu. Ya, iya kan? benar. Sisa emas gitu. Dan udara itu kan oksigennya banyak Mas karena hutannya terjaga. Gitu. Seperti masyarakat yang ada di Kajang ya, kalau nggak salah kemarin Kajang itu sampai diakui sama dunia bahwa ini masyarakat yang menyumbang oksigen itu terbesar, itu suku Kajang yang bisa merevitalisasi oksigen. Nah, tapi kita kan meremehkan orang seperti ini, pemuja pohon, dia primitif dari dunia. Tapi kowe stres kebetulan tuku tabung oksigen ya. Dan itu terus kita merasa paling bener pinter. Tabung oksigen itu tuku bro, nek kono enggak gitu. Dengan adanya pohon yang banyak ini yo, oksigennya yo oke gitu loh. Cuma tuh sayangnya kan nek pohon oke ku wangker loh, nek kono kene sing nggoni kan. Ya nek lah dinggone urip gitu loh Mas. Iya kan? Dinggone urip gitu. Tapi kalau ada apa? Jejak apa sub aura ya. Nah, mungkin kalau ada orang pernah pacaran di situ ya ngeri juga kan ada jejak auranya loh. Ini pernah enek dua sejoli terus ketoknya perni perayangan gitu ya. Padahal itu jejak orang yang pernah pacaran di situ gitu. Makanya zaman itu diseneni pacar jono kono kan gitu golek gonceng padang. Artinya gitu loh. Artinya nanti jejak morfologis atau jejakmu aura itu direkam oleh pohon. Nah, generasi berikutnya itu blunder ada perni perayangan di sini. Terus PT sih diketok Pak. Jadi aku tuh ngenes, ya ini aku ngomong ibuku sendiri gitu. Ibuku sendiri tuh gara-gara wedi ngono-ngono kuwi, wet sawu gede diketok. Beh, kehilangan oksigen ki. Jadi pohon itu menyumbang oksigen kita kehilangan nih. Guru-guru jari nenek peri perayangan nih gitu, nenek demitin. Ya katanya kita orang beriman itu harus iman. Jadi demit ini gak kodal kena ke kita karena kita tuh pelantun doa, kita religius gitu. Tapi kok saya wedi gitu, berarti kesenangan pora gitu. Ternyata demit itu awake dhewe lah, pohonnya habis kok gitu. Iya. Masyarakat milenial gitu. Dan aku mulai kau kono dari Baduy. Aku tobatan nasuha aku. Jadi aku tuh luar biasa ini. Ya. Kita menganggap doi ini primitif gitu, atau apa gitu. Tapi melebu di situ. Aku percaya wong kanker ngono sesasi mari, Pak. Urip ngono 1 bulan saya setrek kankernya. Molekuler airnya terjaga gitu. Oksigennya bagus, dia bersih, situasinya oke, makan tidak banyak tercemar kimia gitu. Tapi apa yang saya khawatirkan itu surga itu mulai terjamah oleh milenarisasi berbasis modernis dan agama fanatik. Akhirnya apa? Kita tahu ya kualitas kita sampah mulai ada. Jadi aku mati di surga ini kena sampah dasar gitu. Jadi surga itu besok surga yang alam akhirat kira-kira diusungi sampah gitu. Karena mentalnya masih sampah banget gitu. Terus orang yang masih bermental sampah pergi ke tempat baru yang indah kayak gitu, saya percaya surga yang baru itu kok yang ngono meneh. Rusak lagi ya. Jadi tadi ya, layak apa enggak bener gitu. Layak apa enggak kita ke surga. Mending oke sing gak layak gitu. Nek kok dilayake semua malaikatnya disogok gitu kaya bar saiki oleh surga sing janatun tingkat tinggi itu iso sampah tok Pak gara-gara mental manusia yang kayak gitu. Ya itu karena menarik. bumi itu bisa dihuni dengan rasa bahagia tadi, indah, memayu. Jadi kita suruh memayu ayu ning bawono. Biar kita tuh lintas generasi, lintas memori, mungkin ya lintas reinkarnasi. Ya, itu tetap berbahagia hidup di bumi ini. Karena bumi menjadi tempat latihan yang harusnya dibikin nyaman gitu. Nah, kan kita hancurkan terus kita mencari tempat yang lain. Ini kan berbahaya gitu. Menghancurkan satu tempat yang dihuni terus mencari tempat yang lain atas dasar ketidaktahuan kita. Itu berbahaya. Kok tempat anyar ki yo ngono kuwi nek. Ini analogi ya loh ini. Hari ini kan kita mengusir diri kita dari diri kita. Lo terusir kok di tempat duduk di dalam tubuh, iki terusir. Suwe enek aseng-aseng ki mang sing alien boleh kan terusir kita. Artinya kita menderita sejak di dalam diri kita. Berarti ketika kita menderita sejak di dalam diri kita, itu kita terusir pelan-pelan dari jagat kita. Berarti fenomenanya loro mati baru gue. Karena ada sing aseng-aseng ini doktrin aseng dan lain sebagainya gitu. Terus aku bilang, aku kono kayak di perewangan terus aja sama ini perewangan apa? Di perewanganku oke gitu. Apa? Yo apa wae. Lah awakmu mosok gak nganggo perewangan. Yo gak ngene dosa sulit. Lah Allah itu kan yang ngerewangi kita gitu. Lah itu perewanganku Gusti Allah. Dia nggak sadar retorika kata ini bisa menjadi berbahaya bagi orang fanatis gitu. Nah makanya kan saya bilang iki perewangan aja sok anu ning perewangan sama sing wong kejawane ya ngono kuwi perewangan kuwi enak jin setan dan lain sebagainya. Lah wis ngerti ning Jawa tidak ada kosakata jin gitu. Terus kita kata perewangannya jin kejiman itu bahasa akulturasi. Lah apapun yang ada di Jakarta itu perewangan. Jenengan direwangi oksigen, direwangi wit-witan nyembus oksigen, direwangi mangan bumi apa sih gak perewangan. Direwangi ATM.
Dari wangi perbankan gitu. Waduh, kosong enak. Mungkin ada yang live itu tanya ke Mas Ori. Mumpung dia ini bantai saja pertanyaannya. Iya, yang menarik itu di Baduy. Baduy itu lebih tua. Oh, pernah lagi? Ya saya pernah ngobrol lah, diskusi. Keren gitu. Mas, keren. Ya, sama Pun. Dengkul ki meh ucul aku mlaku itu. Jadi yang menarik itu di sana itu ada beberapa Adam, ceritain itu. Ya, Ada nabinya Adam. nabinya Adam. Seperti suku apa ini? Samin. Jadi nabi dia itu Nabi Adam. Ya itu mungkin karena sudah akulturasi ya. Ya, kalau menurut saya sih memungkinkan sekali. Satu ya dari bagaimana bentukan security beliau, saudara-saudara kita di sana itu sangat safety lah kalau untuk akulturasi dari luar. Yes. Jadi menurut Memang saya eksklusif ya. ya. Terisolasi banget. Jadi beliau sendiri bahwa tugas saya itu menjaga dunia. Bahkan Puun itu harus ada standar. Ketika ada daun jatuh, itu harus berdoa. Yes. Didoakan. Ya artinya berkomunikasi. Daun jatuh itu. Jadi daun jatuh itu adalah tanggung jawab seorang Puun. Bahkan sampai seperti itu. Nah yang menarik itu ya gitu. Apakah saya nggak pingin pakai celana jeans? Apa nggak pingin makanan-makanan yang ini gitu? Pingin. Tapi saya menahan diri saya gitu. Saya hanya makan apa yang ada di lingkungan saya. Biar apa nanti kalau misalnya ditanya di sana, saya lebih mudah menjawabnya. Kamu makan dari mana? Dari makanan yang saya tanam. Kamu baju dari mana? Dari baju yang saya jahit sendiri. Kalau kita ditanya, itu habis dari mana? Pusing kita. Uang dari mana? Itu kan ditanyain semua. Dari luar negeri. Nah kalau beliau itu bisa bertanggung jawab terhadap itu. Apapun yang dimakan itu dia tahu. Jadi kalau misalnya di bahasa itu kan gini, halal kita tahu tuh, toyiban belum tentu. Halal itu adalah makanan ini halal apa enggak kan gitu. Tapi kalau toyiban itu bagaimana cara mendapatkannya, asal usulnya. Nah mereka pun bilang gitu. Nanti kalau saya ditanya nanti di sana itu saya mudah menjawabnya. Lebih efisien nih. Jadi ikut Nabi Adam lebih efisien, nggak rumit gitu. Nggak rumit. Jadi saya itu nggak apa-apa orang primitif, utopis gitu ya, orang yang paling di dalam sendiri. Nanti kalau di sana malaikat tuh nggak ribet-ribet pertanyaannya. Iya, nggak ribet-ribet. Jadi efisien, dan nggak banyak dosa. Masyarakat yang sekarang ini banyak dosa yang. Iya karena kalau ditanya-tanya kan pusing kita tuh. Itu dari mana mana Jadi pusing. itu berarti cerdas juga Mas Ori ya. Jadi melimitasi dosa gitu. Jadi dosanya itu tidak terlalu banyak. Iya, Ya gitu. mungkin kan dosanya ada haramnya gitu kalau dia makan apa kan ya. Tapi di sana dia tidak makan, setahu saya ya, Iya. tidak memakan binatang berkaki 4 gitu. Berkaki 4 nggak ada, nggak boleh di situ, nggak boleh diternak. Nggak boleh gitu. Jadi tadi saya bilang itu nggak berdosa orang itu gitu. Tapi kita menuduh primitif. Ya mungkin gara-gara tidak mengucapkan satu kalimat tertentu untuk masuk agama tertentu ya ini berbahaya gitu ya. Karena bisa masuk surga. Tapi kan kalau sudah masuk di neraka pun kan nggak ribet juga kan. Karena dosanya ketika dicek ya nggak oke kok gitu, cuma okehin nandur kok, ternyata pahalanya ketika diakumulasi gitu ya, dibentuk gini, oh ternyata nggak oke tenan dosanya, karena dia itu juga menyumbang oksigen, benar-benar jadi rahmatan lil alamin, alam, banyak kewan-kewan yang tidak dibantai dan lain sebagainya. Terus sampai malaikat pripun Gusti, sios dimasukin neraka. Aja ora tega kene. Jadi mau guru-guru gak ngucapne kalimat tertentu masuk dhek cemplung neraka. Gak lah, dhek wis ngopeni akeh dampaknya nyata gitu loh. Tapi nek sing kita kan ya bener Mas ribet imang kondi. Kalau sing gawe kafir apa ora kan gitu ya. Jin ini kan kafir. Jin celana jin ini kan gawe kafir gitu. Terus kowe nggo mobil produknya kafir apa ora kowe. Jadi wis ribet gitu. Banyak pertanyaan. Jadi bener, jadi mereka itu pengen masuk surga dengan enteng, seperti orang naik gunung itu ndak kok kayak bawa beban gitu. Nah itu kan saya mau nih bawa ke sana itu mau bawa beban kan gitu. Ya tak pikir aku melaku itu mau menikmati perjalanan. Gini ning kono gak eneng klamber apa ya udah ke mall saenake gitu ya. Kita orang kota itu wis ribet ya apa-apa. Itu sama dengan orang sekarang. Yang ribet membawa keyakinan untuk mendapatkan pahala dan administrasi tertentu malah gak kecemplung surga neraka gitu. Karena dia terbebani di jalan. Terus lewat jembatan yang konon hanya bisa dijalani karena rambut dibelah 7. Ya ndak adil ya, itu kan akrobat, orang atlet akrobatik saja yang bisa jalan ke sana. Lah nek sing setruk ya tetep jeblok kan, itu lucu saya gitu. Itu analogi gitu. Tapi saya melihat pesan artinya adalah mereka sangat wise, masyarakat adat itu sangat wise. Mereka mungkin saya bilang tadi melimitasi dosa gitu ya. Kita harus banyak belajar untuk wisdomnya itu gitu. Iya, harus belajar. Karena masyarakat modern ini tadi loh kata ini belum pernah ke surga saja sudah pada sombong, merasa punya kaflingnya gitu loh. Nah ini mereka tidak pernah ngurusin itu.
tapi sibuk menciptakan surga sejak di dalam diri. Ya, itu melakukan ekstase bersama. Mungkin kita nggak tahu ya, dia kenal Tuhan apa tidak, tapi saya rasakan kenal dengan cara yang berbeda. Ya. Gusti Allah saja itu juga memiliki bahasa cara yang berbeda Ya. dan sangat unlimited kok gitu loh. Tapi saya tahu dia itu makrifat gitu loh. Ya lebih bertuhan daripada kita lah. Baun jatuh itu sempat baca doa, bayangno lah ibadah sunah luwih akeh gitu daripada kita itu. Jadi Ya. biar arep dosa itu ya ora mungkin gitu. Kan Kita ndonga itu karena pamrih luwih akeh gitu. Gue tiba-tiba membawa ransel untuk pergi ke sana. Nah, mereka menyarankan gitu loh. Jangan bawa beban-beban yang berat gitu. Aturan-aturan yang kamu buat duniamu sekarang itu hanya akan membebanimu ketika kamu nyerimpet di jalan balimu kan mungkin begitu tuh. Makanya ya jenengan melun jeung Nabi Muhammad, aku tak melun Nabi Adam lebih ringkes, tapi aku nggak sempat melihat dunia yang kamu sebut nikmat dengan gaya modernmu itu gitu loh. Tapi aku melun Nabi Adam nggak apa-apa, aku mbok primitif nih, karena memang Adam itu nabi pertama yang kamu tuduh sangat primitif, tidak sempurna. Justru aku tidak mau ribet dengan kesempurnaanku sendiri. Karena seiring kita sempurna, tanggung jawabnya semakin besar. Jadi aku tak limited tadi gitu loh. Ya, jadi kalau bahasa beliau itu, saya hanya mengenal Nabi Adam, kalau yang lain saya nggak kenal gitu. Nabi Adam, nabinya Nabi Adam. Saya unik, saya tanya unik juga nih orang gitu. Ya kalau ditanya, saya tahu Tuhanmu itu Allah. Saya juga punya, tapi saya nggak perlu sebut namanya karena terlalu mulia gitu ke bahasa beliau. Kalau saya sebut kalau bahasa Ya, beliau jadi menurut dia kalau Tuhan itu saya sebut, walaupun ada namanya, itu bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Itu sama saja saya menunjukkan badui ke orang luar. Tahu ya? Ketika saya menyebut Tuhan, pasti banyak orang memperdebati saya. Tuhan ini bisa gugur dari kondisinya gara-gara saya menyebut namanya. Karena akan banyak orang yang merasa punya Tuhan dengan versinya sendiri, itu menyerang Tuhan itu sendiri. Dan akan menjadi bisnis perdebatan yang laris. Nah, saya daripada tidak disebut, saya rasakan saja dan saya aplikasikan. Karena nyatanya kalau kita nggak bahas Tuhan itu aman-aman saja. Tapi kalau bahas Tuhan, bisa-bisa dikek kamu di dunia ini. Ya, itu yang menarik, kita harus belajar dari beliau itu cara mereka Saya mau dunia itu. mungkin kita bisa melakukan kajian ke Using dan Samin gitu. Jadi saya pengen juga melihat bagaimana cara mereka hidup gitu. Ya saya dituduh, wah kamu itu balik nih zaman kuno, zaman bahula dan lain sebagainya. Justru saya melihat di situ ada tujuan-tujuan kalau kita mau cari cara hidup yang berbahagia gitu. Idealnya untuk menempuh kebahagiaan ada di situ. Ya. Kalau Anda tidak ingin terbakar api neraka yang lebih besar, Anda ke situ. Karena neraka modern yang hari ini membakar cara berpikir kita, yang menimbulkan kita menjadi panas karena stres, itu menguap kan. Ya. Di sana tidak ada, mungkin sangat limit gitu. Ada pun sangat limit. Karena manusia tuh sense-nya sangat tinggi. Mas. Ya. Nah, bayangkan itu lampu cuma korek gitu. Terus kita ngepup itu kan di sungai. Yo aku tetap pikir nek king cobra karena habitatnya di sana itu sangat luar biasa. Tok bablas kan itu wajar kan saya memikirkan seperti itu. Cuma aku yo melu anteng lho, kene iki yo latihan meditasi, mosok kalah itu. Lah sih teman kita, Pak, ini gimana kalau aku tiba-tiba tak dendeni pisan? Nah, biasanya kok ngisor king cobra. Tapi di sana onda, indah banget yo. Iki enek nggon WC nih, Mas. Gitu. Jadi ibaratnya WC, kan kita enggak tahu ya. Terus ini untuk mandi, ini untuk minum, itu semakin di atas semakin ya suci lah, fungsinya semakin oke. Beda-beda fungsinya, nggak mungkin tempat dan sama ngerti nggak? Sama ngerti nggak? Lanang itu bareng. Yo kene ae produk bernorma yang ngenang-ngene, badhe yo ora apa-apa kan itu. Jadi munah gitu, kita tuh munah, generasi munafik gitu loh. Kalau nek nggon bruku tertutup ae gelem gitu ya. Artinya berarti kebahagiaan itu tidak boleh dibagi-bagikan, biarkan getarannya saja tertangkap gitu. Karena kebahagiaan secara status itu senangnya dipamerkan gitu. Padahal kebahagiaan harus dijamak dengan nikmat gitu. Nah, karena kita terlalu bernorma, bermoral, lu sok kemersik dia dan tidak ngono. Jane yo ora apa-apa dan tidak ada masalah kan. Karena yang masalah itu pikiran kita. Kita yang kemersik itu malah saya reget gitu loh. Malah saya reget gitu. Karena semenjak kita dilarang begini dosa otak ini semakin dilarang dia semakin memberontak. Awalnya orang ini tetap rene tapi yang belibet ya, akhirnya saya bilang kita itu generasi bernorma. Norma yang dibawa oleh hukum agama dan lain sebagainya gitu. Dan itu sangat beda loh dengan adat mereka gitu. Mereka tuh tidak ono loh, dilampurnalisasi. Terus saya lihat kasus di sini orang hamil duluan atau diperkosa ada berapa itu? Ya ora ono.
Tapi yang paling religius gara-gara dipenet terus, ditekan terus, orang enak penyalurannya ciloko. Jadi dia tersiksa oleh naturalisasi hidupnya sendiri yang tidak dipahami. Jadi siklus seks itu dianggap jelek. Loh, kenapa tidak dipelajari eksplorasi seks? Ilmunya bagaimana, siklusnya bagaimana? Itu kan ijat jihad juga kan. Kita ada ikhtiar untuk mempelajari sistem. Jadi untuk menanggulangi itu. Cuma ngomong seks gak dosa, jono rusak. Poros hijau pagar ayu iku aku nih. Tapi lewat jalur bully cerutak kabeh. Masalah ini di dalam masyarakat itu. Sekarang masalahnya ngono ndak? Yang hari ini viral begitu ndak? Pertanyaannya di Baduy itu banyak jomblo nggak? Mas saya gak gelem rawak itu. Dia sangat menolak mas, ya, kawin dengan orang. Enggak, maksudnya di sana itu interaksi komunikasi kayak jodoh itu kayak di masyarakat ini kan wong arep jodoh itu bingung tuh. Terus Kalau di sana dia tetap mengenal cinta atau ketertarikan tetap. Dan nanti seperti yang tak katakan itu, ketika ada fenomena jatuh cinta dari dia dilakukan ritual dulu pemingitannya. Sebelum nanti ada perhitungan pernikahan gitu. Dan saya bilang toh, orang jatuh cinta itu natural gitu loh. Hanya gara-gara tidak diajari cara mengelola itu, hari ini tuh menjadi generasi yang bingung, Mas. itu. Iya nggak? Ya, betul. Saya bilang bahwa Tuhan itu maha cinta, bener nggak? Bener ya? Orang Rumi saja bilang begitu ya. Iya. Tapi nenek wong jatuh cinta ini ditai-tai kucing kayak gitu loh. Loh kenapa? Leluhur kita diajarin nenek wong jatuh cinta itu dipingit, artinya dia disuruh merasakan fenomena yang muncul dalam beberapa waktu. Baru di panganan-panganan tertentu untuk mengatasi sistem hormonnya. Lu ada ritual itu. Dan saya masih melihat jejak-jejak seperti itu. Gitu. Dan saiki siji dibenke, ya keloro gak diajari ngilmune cara mengelola, ketelu nek eneng kegiatan terjadi hal-hal yang dianggap melanggar norma gitu ya, dari persetujuan masyarakat, dijudge, diwelek-elek, dan lain sebagainya, itu dosane masyarakat kita hari ini Mas. Dengan cara yang seperti itu gitu. Akhirnya kowe ngisen ke aku. Meteng dhisik dalam lho ki anakmu gitu. Terus dia minggat rene nangis golek aku piye anakku ora mulai gara-gara meteng dhisik. Dadi sampe napa yo ngisen ke aku dan sebagainya. Berarti anak iki mbok kudungmu tok gitu. Anak iki ora pernah njaluk kowe sebagai ibuke dan ora pernah njaluk sampean dadi bapake. Ning sampean sing nekakne kene. Bar iki kok sampean siksa cilaka sampean goleki ya gitu. Dan itu masyarakat kita hari ini gitu. Aku gak ngurus tentang hukum zina dan lain sebagainya itu ada, tapi caramu mengimplementasikan itu kudu tepat sesuai dengan akal atau ilmu tadi. Jadi nek ana wong fenomena jatuh cinta, kuwi ditekoni mbiyen digawakne ning janggan, ya paling janggan ki dukun. Dan itu ditanyakan apa yang harus dikelola dari ini. Ya engko dhek kon nang kamar sedina sak wengi panganane iki karo penyanyi. Lah engko nek wis reda, lagi ditekoni kowe niat pepasian apa ora. Nek niat pepasian terus gak masalah, berarti ana hukum pernikahan. Dan nek pernikahan iki jenenge komitmen urusane ora jatuh cinta meneh. Jatuh cinta itu awal, dan itu fenomena yang kita bisa lakukan sejak di dalam tubuh kita dan kita bisa mengelola itu. Tapi nek urusan rabi, awi MUU Mas, harus ada komitmen. Nek rabi MUU, gitu. Makanya saya bilang, nek kowe rabi, itu kan kamu sudah memakai borgol gitu, atau memenjarakan dirimu. Lah kowe iki rabi wis di penjara kok malah nggawa penderitaan, jero kono cilaka ini penjara kowe penderita kok malah nggawa penderitaan meneh gitu Mas. Dan itu fenomena akhirnya malah apa yang terjadi? Ya entropi ya Mas ya. Karena itu ditekan tanpa adanya wawasan, tanpa orang diajak untuk mengelola piranti tubuhnya, ditekan dengan hukum norma, hukum agama dan lain sebagainya, malah bedal orang kalu-kaluan. Dan itu hukum entropi gitu. Karena ada tekanan yang terus-menerus dilakukan. Jadi sampai wong teko, non sewu ini saya membahas, non sewu. Sampai wong teko nang aku, oh nah ini dosa apa ora? Itu piye coba jawab. Benar ora teko nang kiaimu gitu loh, nang ustadzmu gitu yang melarang itu gitu. Dan itu parah penyakit seperti itu. Terus akhirnya karena ada dasar bahwa cinta itu dianggap buruk. Nah sekarang kita harus ambigu nggak? Kita itu ambigu. Tuhan itu maha cinta, temukan cinta. Tapi nek wong jatuh cinta itu dikutuk, diremehke, dibully, Allah kita kucing dan lain sebagainya, bla bla bla. Ora kuwi carane dilungguhke. Makanya seringkali nek wong sing mengalami fenomena itu sing curhat sing apa itu kan dia butuh karena aliran energinya lagi deras banget ke atas. Dan orang jatuh cinta itu fenomena alamiah bahwa Tuhan tuh mengenalkan bahwa kamu tuh bisa mengalami kebahagiaan dalam jatuh cinta itu. Dan itu bisa kamu produk gitu loh, dengan kamu latihan tertentu gitu loh. Itu untuk menjalani hidupmu gitu. Jadi Tuhan saja mengajari itu fenomenanya gitu. Cuma masyarakat kita tuh memotong-motong itu. Ya enggak?
Akhirnya neng ibadah kuwi kekeringan. Dia hanya menjalani simbol ritus tanpa adanya cinta. Karena wong enek jatuh cinta sing diajari Gusti secara natural saja dibully gitu dan diremehkan fenomena ini. Anda meremehkan cinta dan seks jangka panjang sampai tua di masyarakat, Anda akan disiksa oleh 2 kasus itu. Wes ora percaya, pasti disiksa. Pasti disiksa oleh itu. Dan leluhur Jawa itu memandang itu dengan tupoksi yang jelas ditempatkan. Omah iki yo kudu enek tempat sampah lan jumblenge Mas, karena itu siklus. Masyarakat yo kudu enek kudune. Makanya dilokalisir dan sebagainya. Bukan aku berarti ngomong enek lokalisir ora. Karena itu untuk meruat, merehabilitasi gitu. Dan bener ya sampai kita bilang ada pelatih seks. Cuma nanti ceritanya saya mau dilaknat tuh kan gitu. Tapi tanpa merenung akalnya dulu gitu loh. Emosinya sih didulukan. Enak Mas Ori sing alus-alus ngendikane gitu. Haternya ngomong, "Nong saya goblok, koplak." Lu rumah saya dhek pinter. Kowe iki oleh wawasan kuwi iso mbok trimo iso ngubah uripmu kuwi. Kuwi kan apike wong gitu. Daripada kamu reaktif keluar, terus aku akhir bilang tanah yo loro ya Mas bangsane wis ora apa. Wong loro iki piye jenenge wong kuwi nek ora waras edan kuwi mbacok wong iki kuwi gak kena hukuman. Kan jadi ya maklum saja gitu. Kan kalau yang mending itu sakit tapi dia tahu. Yang susah itu Sadar, dia sakit tapi dia tidak tahu dirinya sakit, kan itu yang susah. Nah bangsa kita itu gitu udah. Wes loro babak belur sih kayak rumongso. Yang maksudnya beli peti ngerti ya, ruwet gitu. Untuk masyarakat hari ini tuh cara itu ruwet. Jadi dengan adanya garis namanya ya segeluntir norma dan lain sebagainya itu ruwet karena memang tidak didasari oleh penggalian akal. Kembali merenung dan menghayati. Menurut saya ibadah itu kontemplasi loh. Iya. Kowe emang diulang opo? Maksudnya diulang kehidupan ya. Kita diajari kehidupan 24 jam. Seharusnya setiap ibadah tuh kita merefleksi, kontemplasi. Itu ulangan gitu. Bocah saiki ora pernah diajak nih kuwi. Dijuju ae terus informasi terus urung wayahe barang wis kon ngerti sing ora-ora gitu loh. Dan itu beku di dalam memori. Akhirnya kon sekolah haras-haras. Aku biar haras-haras ke sekolah. Kata carane ngono gitu. Carane dijuju dicekoke mutah. Makanya saya bilang ke anak saya itu sekolah bocah-bocah ben dolanan sih. Iya. Saya lebih penting itu. Karena sekarang sudah tak skip dengan kurikulum, dengan pendidikan dan dramaku hari ini, dia sampai masa tua itu tidak pernah bisa mengalami kebahagiaan. Ya. Sampai tuwek ngelukru, wingi kok dadi wong tuwek nun cowe nyusahne anake meneh. Kowe kok ninggal aku, kowe kok ngene. Lha kan ulahe sapa kan? Dari awal. Dan itu turun temurun. Nah, jadi Mas Orien sandarkan dulu, tinggalkan yang tidak kan gitu ya. Jadi kalau saya ngomong leluhur itu kan artinya yang maha luhur, yang bersifat luhur, yang relevan, yang faktual, yang didasari substansi yang tepat gitu, presisi, titis gitu loh. Tapi leluhur ku lepode yo nasab kan itu. Aku pode ego nasab to nek kuwi. Nah, leluhur itu bukan itu, bukan eksklusif itu. Yang saya bersifat yang maha luhur. Mungkin ada sebagian cara leluhur kita itu di belahan bumi lain. Ya kalau memang ada, kenapa kita tidak mengakses? Makanya ada Mas Ori yang mengakses Dewa Yunani itu. Itu kan ada keluhuran gitu. Enek